Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Bintang Gemini, tema atau judul game kali ini pesan semesta untuk kamu ya, untuk menghindari karakter-karakter orang yang tidak pantas untuk kamu ya, ataupun orang ini yang berkarakter seperti begini, ini adalah orang-orang yang tidak pantas hadir di hidup kamu ataupun bersama kamu ya, ya Gemini ya, sorry, bukan Virgo ya, Gemini ya. Oke, seperti gitu ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Gitu ya, berikan energi kamu ya, Gemini, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Oke, saya lihat dulu kondisi kamu ya Gemini ya. Saya lihat kamu lebih berserah, lebih tenang ya, lebih berserah kepada universe ya. Tidak mau ketergantungan sama orang lain, lebih dewasa, lebih bijaksana aja ya untuk menyikapi orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, yang pernah membuat kamu sedih, yang membuat kamu tidak nyaman ya. Dan saya lihat di sini ada mungkin kalian ditinggalkan pasangan, ataupun mungkin pasangannya tidak bertanggung jawab ya, ataupun mungkin ada hubungan triparty ya sehingga kamu sakit hati. Tetapi saya lihat di sini kamu lebih enjoy aja ya, tidak mau ambil pusing ya, walaupun mungkin kondisi kamu tidak baik-baik saja, tapi saya lihat di sini kamu tetap menebarkan senyum ya, tidak mau merisaukan orang-orang di samping kamu ya, di sekeliling kamu, untuk dikasihani ataupun mencari pembelaan ya terhadap diri kamu. Saya lihat di sini juga ada beberapa dari kalian yang tidak dinafkahi ataupun mungkin tidak ditanggung jawab ya oleh pasangan, sehingga kamu merasa bahwa kenapa hidup saya seperti begini, saya sudah memberikan yang terbaik tetapi malah mereka memperlakukan saya seperti begitu dan tidak adil ya. Terkadang kamu mempersalahkan diri sendiri. Tetapi saya lihat di sini ya kamu sudah mulai merasa bahwa diri saya sekarang ini harus berubah, diri saya harus move on, saya harus keluar dari keterpurukan ini ya. Dan akhirnya saya lihat di sini kamu lebih action, lebih tidak terlalu kalau dibilang tidak menyalahkan diri sendiri ya, gitu ya, dan berusaha untuk lebih move on, lebih ke kerja ya. Jadi kamu tuh kerja, fokus pada karir untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu ya, terutama hutang piutang, kebutuhan hidup, dan ya lebih fokus pada masa depan lah. Kalau seandainya kamu sudah mempunyai anak ya, kamu fokus pada masa depan anak kamu ya, dari gizi dia, dari pendidikan ya, dari kamu mengelola keuangan juga ya, untuk pendidikan dia. Dan saya lihat di sini ya, untuk diri kamu berbenah, banyak introspeksi diri dan lebih menyerahkan semua kepada universe ya. Oke, itu mungkin yang saya lihat dari karakter kalian ya, atau karakter lagi kondisi kalian saat ini ya. Dan
pesan semesta untuk kamu ya. Kira-kira pesan semesta untuk kalian ya. Saya sudah tarik energinya kalian Gemini ya. Yang harus kamu hindari orang-orang yang mungkin ada mungkin karakter ini entah ada di diri kamu, entah ada di orang lain ya. Ini yang harus kamu hindari. Kalau ini ada di diri kamu ya, kamu harus introspeksi diri, harus berubah. Kalau ada di orang lain ya, kamu harus bisa menghindar atau menjauh dari orang-orang seperti begini supaya hidup kamu jauh lebih tenang, lebih damai ya. Kita lihat ya apa yang ingin disampaikan universe kepada kamu, atau karakter-karakter orang yang tidak pantas ada untuk kamu ya, harus kamu hindari atau harus kamu pergi dari situ ya. Kira-kira apa aja karakternya. Mungkin kamu sudah ada beberapa, oke, saya sudah tahu tapi saya nggak bisa. Nah ini universe mau kamu tegas ya. Ini yang dia ini kan lagi ya, dia kasih ketegasan buat kamu supaya menghindar, supaya diri kamu jauh lebih baik. Macam contoh ada beberapa yang harus tinggalkan, ayo pasangan saya toksik tetapi saya demi anak-anak ya. Nanti kita lihat apakah ada yang seperti gitu ya, karena ada yang di kebimbangan. Nah ini universe ini lagi ya, menegaskan supaya kamu bisa mengambil keputusan yang baik ya. Saya ambil 5 kartu, 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Apa karakter yang harus kamu hindari ya? Yang pertama, tidak berempati ya. Kalau seandainya pasangan kamu tidak peka, tidak punya empati, tidak ada rasa kasihan, kenapa kamu harus bersama mereka gitu? Ataupun mungkin saudara, ini bersifat umum ya. Artinya ini circle kamu ya, dalam dalam link kamu ini orang, entah sahabat, keluarga, pasangan ataupun siapapun ya, yang tidak berempati ya kamu pergi. Kenapa? Ibaratkan dia tuh hanya mau mental miskin gitu ya, mental pengemis ya, maunya meminta tetapi tidak mau memberi ya. Nih hati-hati, karena ibaratkan dia menjadi benalu, ataupun yang tadi saya bilang ada yang tidak dinafkahi ya, jadi dia punya empati terhadap anak dan istri. Kenapa kamu harus tetap karena anak saya, karena kamu akan korban. Ataupun yang tadi saya bilang ada free party, ujung-ujungnya begitu lagi, dimaafkan begitu lagi dia buat ya, ujung-ujungnya kamu sakit hati terus, sakit hati makan hati, dan akhirnya bisa-bisa penyakit hati mungkin ya. Artinya gitu, dari pikiran bisa menjadi ke penyakit medis ya. Jadi harus bisa membuat diri kamu enjoy ya dengan orang-orang yang tidak berempati, apalagi yang sudah mempunyai anak, keluarga, ataupun mungkin cuman hanya mau ditolong, tidak mau menolong orang. Nah ini ya, orang-orang gini harus dihindari. Kenapa? Karena pada saat kamu susah, mereka akan pergi, mereka bertopeng ya. Pada saat kamu ada apanya mereka datang. Pada saat kamu sudah susah ya mereka pergi, karena mereka memang membutuhkan kamu karena sesuatu. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau orang-orang tidak berempati, tidak mempunyai kasih, lebih baik pergi dari situ, karena kita mau kedamaian, bukan malah ribut-ribut atau konflik, atau malah mau menjadi kehidupan ini hanya dijadikan sebagai benalu dan panggung sandiwara aja ya. Jadi harus bisa lebih bijaksana untuk melihat orang-orang yang seperti begini ya. Kedua, orang-orang mudian ya, kadang-kadang emosinya nggak bisa dikontrol ya, naik turun ya. Nah ini ya, hati-hati. Orang-orang begini ini nggak bisa dibaca karakternya. Kamu harus bisa lebih mengerti di mana orang-orang ini macam contoh mut-mutan ya. Jadi suka mager ya, apalagi kalau malas gerak. Sudah tahu dia harus bekerja tapi malas gerak, ataupun malah saya lihat di sini ada masalah di tempat lain, dia bawa ke rumah ya, akhirnya anak istri atau suami yang dimarahi ya, atau dibentak-bentak, atau malah ada pemukulan ya. Ini karena mut-mutan ya, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang tiba-tiba marah ya. Hati-hati, atau lebih bagus, lebih parah lagi yang tadi saya bilang malas. Jadi dia kerja itu suka-suka hati, bukan tekun, tidak artinya tidak tekun ya. Jadi suka-suka dia. Ya, nah ini hati-hati dengan orang-orang begini, karena orang-orang begini itu tidak bertanggung jawab ya, sama seperti yang tidak berempati begitu, karena tidak ada tanggung jawabnya, dia merasa kayak macam santai-santai aja ya. Malah kalau seandainya dia pun salah, dia akan membalikkan telapak tangan, seakan-akan mempersalahkan orang lain. Kenapa saya lakukan itu? Karena kamu ini. Jadi dia tetap harus benar ya. Jadi kamu hati-hati dengan orang-orang ini, dia akan mencari-cari kesalahan untuk bisa membenarkan diri dia ya, seperti gitu. Oke, yang ketiga manipulatif nih, sama ya, hampir seperti orang mudi ya. Dia hanya mau mendrama ya, hanya mau mendrama untuk bisa membuat diri dia benar ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia meyakinkan orang lain, seakan-akan dia tersinggung, kayak narsistik ya. Kayak seakan-akan dia yang tersakiti, dia yang tersolimi, padahal dia sendiri yang membuat dirinya begitu, tapi dia memberikan citra di publik bahwa dia yang
terintimidasi, dia yang korban. Nah ini hati-hati, orang-orang begini muka dua ya, ataupun cari-cari muka depan pimpinan, ataupun cari-cari muka di depan siapa untuk bisa mendapatkan sesuatu. Nah ini hati-hati. Atau malah ya contohnya yang tadi saya bilang, dia sudah selingkuh, baru sudah kedapatan selingkuh, keluarga tahu, tapi ujung-ujungnya dia bilang ke keluarga kamu, itu karena begini-begini, dia nggak perhatian sama saya, dia terlalu sibuk, dia terlalu cuek, jadi keluarga kamu menyalahkan kamu lagi. Nah ini hati-hati dengan orang seperti gini ya, ujung-ujungnya kamu akan sakit hati terus ya. Dan posesif ya, membatasi gerak kamu, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit gini, sedikit-sedikit begitu ya. Jangan, kamu nggak bisa berkembang kalau diri kamu terpenjara ya. Harus mengerjakan apa yang dia inginkan, padahal hati kamu itu memberontak. Nah ini hati-hati kalau dengan orang-orang posesif ya, harus mengerjakan sesuai dengan yang tidak mau. Kalau seandainya kamu membantah, dia akan memukul atau mencaci atau memaki. Nah ini hati-hati ya, hati-hati orang-orang terlalu posesif seperti gini ya. Kalau masih sebatas wajar tidak apa-apa, tetapi kalau sudah terlalu keterlaluan ya, kamu hati-hati aja, hidup kamu akan kayak neraka, tertekan. Karena ibaratkan kamu tidak bisa mengeksplor apa yang kamu inginkan ya, seperti gitu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang boros ya, entah di diri kamu, entah di orang lain ya. Kalau kamu mendapatkan diri kamu boros, hematlah. Kalau kamu mendapatkan orang-orang di lingkup orang-orang yang boros ya, kamu pasti akan ikut boros ya, karena gaya hidup. Nah ini ada beberapa orang-orang yang gaya hidupnya tinggi ya, jangan kamu ikut-ikut. Kalau kamu punya uang nggak apa-apa, tapi ini ada beberapa yang malah mengikuti gaya hidup mereka ya, ataupun malah kalau dibilang berusaha untuk bisa menjadi orang yang lain dan tidak sesuai dengan kemampuan dia. Nah ini hati-hati dengan orang-orang yang boros ya. Kalau kamu yang boros ya rubah, harus lebih hemat. Kalau kamu di lingkup orang boros jangan. Kenapa? Nanti kamu tertular. Ujung-ujungnya kamu macam mau tidak boros ya, tapi ujung-ujungnya pelit sekali, kere, ujung-ujungnya kamu sakit hati karena dibicara-bicarain gitu ya. Kayak seakan-akan kok miskin sekali, nggak mampu beli. Nah ini makanya kamu jangan di circle orang-orang boros, karena kalau kamu di circle orang-orang boros pasti kamu juga mau tidak mau harus bisa mengikuti gaya hidup mereka. Nih hati-hati ya. Dan jangan pernah merasa bahwa kalau dibilang saya bisa mengontrol. Memang kamu ngontrol, tapi tetap pasti kita mempunyai rasa ingin juga untuk membeli harga diri juga pasti ada. Jadi tetap harus bisa lebih bijaksana untuk menyikapi orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Jangan terlalu dipengaruhi lah seperti gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang harus kamu hindari ya, karakter-karakter seperti begini ya. Tidak berempati, kemudian manipulatif, posesif, dan boros ya. Ataupun kalau mau dibilang dia kalau seandainya pasangan kamu yang boros ya, berarti kamu harus bisa lebih mengontrol diri ya. Karena ya ujung-ujungnya, contohnya kalau kamu laki-laki ya, istri kamu boros ya, ujung-ujungnya kan ke kamu lagi ya, ujung-ujungnya ke kamu lagi. Uang belanja habis, uang ini habis, padahal emangnya uang itu nggak maksudnya kalau dibilang ya, uang syukur-syukur kita gampang dapatkan, tetapi walaupun kita gampang dapatkan, tapi kalau keluarnya cepat ya tetap aja tidak akan bisa artinya kita tidak bisa kaya karena kita kan terlalu boros kan. Terus yang kedua, pasti saja kurang, tidak ada rasa bersyukur. Makanya itu yang saya bilang, kalau seandainya pasangan kamu ataupun orang-orang di lingkup kamu itu boros ya, kamu ajar mereka supaya tidak boros. Kalau mereka tetap boros ya sudah, kamu menghindar ya. Ataupun kalau kamu yang boros ya, kamu harus bisa introspeksi diri ya, seperti gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya readingkan ya untuk kalian Gemini ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.